Masalah startup kan rata-rata keuangan. Yang bikin membuka mata saya untuk menjadi game developer adalah orang tua. Visinya dari dulu itu pengen bawa kayak lebih ke plesetan sih. Plesetan gitu, cuma efeknya bisa lumayan gede lah. Oke, buah nangka buah kedondong kecut buai. Kembali podcast di siang bolong bersama Dede yang aduhai. Iya. Oke, masuk. Masakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita kali ini akan bahas game dan kawan-kawannya. Kita sudah hadir dan saya temani. Saya Leo Tani Maju dan Mas Andri. Kedatangan Dede bersama studionya Sat River. Apa artinya Dede? Satan in river, setan ngelalap. Mesti ngawur gitu. Enggak, ceritanya itu Oh iya. Kalisat. Jadi kampung, jadi nama semacam kayak nama kali di kampung saya kayak gitu. Di kampungmu. Ngonku yo kali Tebau Utara. Tebau Utara apa ono kali ini? Nek ngonku kan jelas. Oh, ono, Mas. Kali Songo. Oh, kali ini Songo. Lek ning Tebau itu dulunya orang mandi atau orang anak-anak kecil bermain itu rata-rata di Kalisat. Dan Kalisat adalah sesuatu yang sangat memorable di Tebau Utara selain ruko-rukonya kayak gitu. Dan Tebau Utara dulunya adalah kabupaten, tapi Sekarang masuk kota. Iya, diresmikan kota. Tuh, jadi saya hidup di antara ketidakjelasan kakak kartu keluarga. Iya jelas. Jelas dari kabupaten ke kota. Ngonku sih enggak jelas sih. Apa? Ngonku iki pintu gerbang kota dan kabupaten. Dieng. Podo, Mas. Loh. Ngonmu kan wis jelas saiki mlebu kota. Oh iya. Iya, apa bahas daerah ya. Terus akhirnya muncul inspirasi Sat River. Benar. Asli nih untuk Satan in River sendiri diperjelas menjadi Satan in River itu tahun 2018. Yang dimana sebuah studio indie kalau nggak ada sesuatu yang tematik ku feel kurang. Enggak asik lah, Ya. kece, enggak boys. Ya, benar. Lah pas tahun itu yang paling mendekati adalah satanis. Yo, saat itu sing mungkin arek nom-nom iki pemuja gak jelas. Awam banget kata iki. Seperti itu. Awam banget. Seperti itu. Berarti pertama muncul studio itu jenenge Sat River apa durung ono judule? Sat River Sat River langsung. Tahun piro? 2014. 2014. Ya. Suwe berarti lumayan yo. Iku Mas, ngijrik aku. Maksudnya mengawali kan? Mengawali iya, cuma nggak muncul di publik. Isek ya. Ya tetap terima proyekan, cuma disandingi dengan jaga parkir. Istilahnya isek gak fokus. Iya. Dan tidak stabil kan. Masalah startup kan rata-rata keuangan. Tuh. Itu terus habis itu berhubungan dengan komunitas dan juga lumayan kenal dan mengumpulkan banyak koneksi. Dari situ juga akhirnya alhamdulillah agak stabil. Tuh, tapi nggak stabil amat kayak gitu. Terus ya selain itu kalau Sat River sendiri selain membahas satanisnya ya, itu juga kami itu suka membuat game yang rata-rata agak mengkritisi sosial
kayak gitu. Wah, iki seneng aku. Aku golek iki lho. Waduh meteni. Loh, enggak, maksudnya kon kok tak kayak pertanyaan sing apa iki? Ironis. Game itu kan memang sesuatu yang menarik dan juga efeknya itu menjerumuskan bagi arek cili-cili iku lho. Kan ya apa-apa game iku hiburan juga sekaligus Plus minus ya. bisa diselewengkan ke arah yang ya apa-apa nek arek-arek kon pilih kon timbang lapo ta lapo mending game apa mesti milih game. Nah, tapi ojo dijawab sih. Kok ae. Siap. Anu Mas Andri, Ya. teko jenenge wis jelas. Iki aku luwih tertarik sakjane mau aku sih mikir, opo Sat River tibake tenanan. Kali sat. Teko ngene jenenge karo Dede iku wis cukup menyatu banget. Kumuh. Berarti awakmu pionir ya? Awakmu pertama muncul di Sat River mbek sapa? Apa memang awakmu muncul pertama? Foundernya ada 2 aslinya. Cuma karena si co-foundernya yang satunya itu benar-benar butuh duit, terus akhirnya pindah jadi haluan, jadi arsitek. Tuh. Terus akhirnya ya berhubung tetap fokus sama cita-cita dan ada penolakan sih aslinya dari keluarga, cuma ya tetap fokus. Sapa awakmu? Kon dikon kerja nge-game. Enggak. Oh, gak juga. Biar ngono. Iki arek gak kerja-kerja Game tok ae sih. ngutak game ae. Gak ngerti nih pekerjaan yang menyenangkan iki ya menyenangkan ya nge-game. Iya. Benar. Berarti saiki kira-kira nang. Maksudnya kamu mbek sapa saiki? Nang Sat River. Wow, lumayan banyak Mas. 9 orang. Loh, akeh ya. Lumayan. No, kantornya ya, Bandulan iki. Mandulan. Kang piro sih 8 mlebu ya? Gang 8 masuk terus tembus SMP 15. Ya, notok gitu yang dekat musola itu ya. Ya, benar. Iya, ero aku deh. Iya, sampean sering liwat. Dalam musola. Jalur. Oke, Mas Andri sampean mau bertanya apa? Iki menarik Kon iki. ya apa ya? Sat River itu fokusnya tetap game itu Mas. Apa aja? Maksudnya ya, lain. yang dilakukan oleh teman-teman Sat River, Saat ini sih yang dilakukan itu komik-komik sama animasi. komik animasi game. Game karena mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dijauhkan rata-rata. Yo, ya apa itu jadi ya, apa? Ya materi yang akan dikembangkan di game itu ya apa ya arek-arek. Muter aja seperti itu. Dan mungkin kedepannya ya bisa mengarah ke film juga sih Mas. Tuh, soalnya kalau diambil dari referensi kayak contohnya Threadout kan awal dari games tapi IP ini bisa berkembang jadi sebuah film kayak gitu. Produknya berkembang jadi film dan sebagainya. Iya. Wis ngene ae, saiki pirang tahun? 8 tahun lah. Pira sih? Kok 2014 sampai Tahun itu Mas. 2021, 7 tahun wis. 7 tahun. 7 tahun sampai hari ini sebagai sebuah industri kreatif. Cukup menjanjikan apa enggak nang game ini? Bagi dirimu dan teman-teman Sat River di Malang wis. Cukup menjanjikan Mas. Untuk game sendiri cukup menjanjikan, cuma emang gimana ya, untuk di Indonesia sendiri masih belum kebuka. Gimana matanya masih tertutup rapat lah untuk orang-orang umumnya kayak gitu. Tapi kok saiki kan wis arek wis misalnya game mobile ya wis. Oh itu kan sangat berkembang pisah dan sebagainya. Masuk Indonesia Yang belum melek itu rata-rata dari orang-orang generasi tuanya Mas. Akhirnya ngefeknya ke generasi yang sekarang ini yang kecil-kecil yang akhirnya yang kemarin sempat sholat sambil jempalian. Itu karena nggak ada guidance dari si orang tuanya. Itu benar-benar ngefek kayak gitu. Top up lho nang Indomaret di pantai sing. Iya, pasti ngomong. Oke. Itu berarti memang sangat menjanjikan tapi peluangnya misalnya kalau wis kebuka secara ini ya, apa mungkin apa mindset ya. Cara berpikir, cara pandang dan sebagainya menganggap bahwa game ini sesuatu yang
bukan sesuatu yang dalam arti tanda kutip bagi generasi tradisional apa orang-orang zaman dulu usianya sudah cukup senior mungkin masih sangat ini ya berjarak ya. Iya. Tapi bagi anak-anak muda dan arek-arek cilik mungkin wis cukup dekat sekali. Paham. Buka HP langsung iso langsung game ya, Mas. Iya dan sangat dekat Mas itu Mas. Iya. Pasti biyen kan katanya game kan Nah, soro gitu, Mas. pasti zamane game buat apa maneh. Kok kanthi duit ngono gak mengenal dunia seperti itu tapi sekarang orang sudah pegang HP semua. Orang kan kebutuhannya bukan gamenya tapi kebutuhan kan Android atau smartphone maksudnya. Nah, di sini smartphone dilengkapi dengan fasilitas itu. Otomatis kan kemudahan untuk mendapatkan itu sangat cukup mudah sekali. Pertanyaan selanjutnya iku iki deh. Kenapa awakmu kok milih iki? Jalan hidupmu saiki ya apa dalan hidupmu kan? Ya. Nah, apa sing menginspirasimu apa? Sing gara awakmu akhirnya memilih iki? Inspirasinya sendiri dari banyaknya bermain game. Awakmu aja nih seneng game. Heeh. Loh, iki masuk. Mulai zaman SD kan Berarti sering positif rental. iki. Dan gimana ya? Yang bikin membuka mata saya untuk menjadi game developer adalah orang tua. Mau jare gak setuju. Setuju apa ora jane? Nggak setuju mas. Si orang tuaku ya, ini beda kan. Iya, setiap keluarga kan mempunyai orang tua yang berbeda-beda cara pikirnya. Iki nih bapakmu. Bapakku itu lebih gimana ya? Ketimbang kamu main game terus, kenapa nggak membuatnya kayak gitu? Bapakmu ngomong ngono. Wes semangat berarti FS-mu. Iya, visi terlalu adoh. Visioner. 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 Masuk. Padahal awakmu pas iku gak kepikiran. Enggak. Pikiranmu nge-game Mas itu. Iya. Gak kepikiran gawe. Heeh. Justru FS-mu sing ngomong, "Lah kon timbang nge-game mau gawe game." Benar. Padahal yo gak gampang. Antara nge-game ini kan yo sesuatu yang bertolak belakang jane. Sangat jauh mas. Itu. Terus kok iso sampai rono ya apa? Yang paling penting peran orang tua sih, bener-bener ngarahno sih. Itu mulai dari SMP memang ditegaskan kayak gitu. Ketika milih SMA pun benar-benar ditegasin, bener kamu mau milih jurusan kayak gini. Karena dari efek pas mau masuk ke SMK 4. Ini gak apa-apa kan? Loh, gak apa-apa. Pas mau masuk SMK 4. Kan potong rambut tuh, ini cerita Yo. pendek aja. Soalnya awake dhewe iki nek gak cerita kate lha apa? Iya kan. Kamu berarti lulusan SMK Grafika, SMK 4. Iya. Terus akhirnya kan itu pas zamane mos. Pas mos itu potong rambut. Lah potong rambut ditanyain sama tukang potong rambut mau ngelanjutin sekolah di mana mas gitu. mikir awakmu. Enggak langsung jawab mas kan wis keterima. Iku posisi udah keterima di SMK 4. Tuh. Terus ya dijawab pak SMK 4 pak lo. Anakku ya SMK 4. Jurusan apa mas? Animasi pak. Waduh, animasiku susah mas. Golek kerjaan wangel mas. Gini. Paling endingnya nang fotokopian. Semangar ngono. Endingnya animasi fotokopian. Iki apa jelundrunge? Aku pengen roh itu kapoteng Belati. Iku lho. Pojokane sekolah. Dudu mas, daerah Suwarto. Sukun. Potong rambut ning kono. Iya. Terus kamu jawab apa ngono? Bimbang kok tamanan. Sempat memikirkan hal itu, tapi akhirnya ditegaskan sama orang tua. Awakmu percaya nek dikandani ujung-ujung. Mikir mas, temenan mikir aku. Sekolah fotokopi ya. Iya, ini kan ya apa ya? Kan ya sekolah jurusan animasi terus bareng itu ternyata kerjanya malah ngewangi wong fotokopi kan ya susah. Itu ngawur. Terus dari orang tua ya ditegasin lagi. Wis santai iki apa wis mek omongane tonggo lah sama. Aku seneng mbek wong tuamu ini masuk. Terus Ya akhirnya tetap membuat
pikirannya semakin bold lah, di pertebal mana lah imane untuk tetap fokus di dunia game kayak itu. Itu. Kamu lulus apa sih yang mau lakoni? Setelah lulus langsung misalnya. Saat itu sempat Mulai ngapain? magang Mas, mulai pertama Aku lulus tahun berapa? 2015. 2015. Ah, Awakmu berarti wis merintis 2014. mengembangkan itu ya. Berarti skala apa pasti duduk skala apa. Awakmu berarti wis gak tolak-toleh maneh. Langsung Nyiapno gitu ya. Bener. Turun itu langsung langsung ngurusi studio kayak gitu. Tuh cuma emang dari orang tua cuma dibiayain untuk hardware-nya aja. Untuk masalah duitnya cari sendiri kayak gitu. Kan dikasih opsi mau milih sepeda motor laki-laki yang 200 cc atau komputer. Nah, iki. Muas. Aku milih Komputer. cocok. Kan iya Pak ya, dari kegunaan kan komputer lebih universal. Tapi gak akeh lho arek mikir kok awakmu deh. Waduh. Arek enom, aku bahas arek enom. Wis kancamu wis di zamannya. Maksudnya ketika kanca-kancamu misalnya ngumpul ya Mas ya. Udah gaya-gayae sih. Arek ngafe apa nandis bareng grup awakmu gak nggo sepeda, kancamu nggo sepeda kan yo ya apa ngono kan ya. Maksudnya iku tetep nek gak pinter-pintere arek iso nahan, maksudnya nahan keinginan sesaat wis gampangane. Kan yo pancet milih sepeda motor 200 cc mau. Iya Mas, lek zaman biyen wis ana istilah fuckboy paling milih sepeda motor aku. Ya. Yo ono ae jane, tapi awakmu termasuk orang yang beruntung mendapatkan asuhan orang tua yang tepat dan sangat mengarahkan. Itu sebagai bentuk pilihan. Pak Jane, aku nek dadi wong tuamu ora usah tak kei pilihan, tapi dengan pilihan itu kan semakin memantapkan, meyakinkan awakmu bahwa anjene anakku wis bener-bener duwe minat di bidang animasi game ini, ya kudu tak support kan seperti itu. Ini yang menjadi berbeda saya kira. Dan peran orang tua sangat penting sekali. Aku iso membayangno bahwa apapun bidangnya kalau sudah di cover apa diarahkan sejak awal bahwa minate anak iki ya apa nek wis dadi minat pilihannya itu mesti apik lah. Ya, dukung Mas ya. Iya. Justru malah ditentangi aku gak yakin malah mbanggele luwe susah itu. Oke, menarik Mas Andrio. Iki kudu dikon cerita terus. Dede. Sampeyan kate Balik deh, itu Mas, Sat River Studio ya. Saiki produk apa hasil ikune itu berdasarkan kayak project atau iku apa ide dhewe. Oh, membangun Pembangunnya, IP apa IP. buat project? yang sekarang Mas. Sekarang itu lebih ke karena sudah dapat investment, akhirnya ya fokus kepada produk. Fokus produk ya. Tuh dan mungkin bisa di-download ya di Google Play Store. Apa-apa. Game ya, Mas? Namanya iya Crazy Delivery Rumble. Wah, iya Mas. Cocok. Sik, pertanyaanku ngene Dik, kan golek investor apa investment kan gak gampang ah. Itu butuh sesuatu yang kepercayaan yang cukup tinggi untuk bisa mendapatkan itu. Iya apa perjalananmu dalam Awalnya kok iso gitu Mas ya. iku perlu diceritakno nang arek maksudnya. Iya Pak ya. Iki ceritane agak unik. Gak apa-apa. Karena apa? Ya realistis lah Mas, realistis. Bahwa sebuah perusahaan lek gak ana duit kan percuma. Iya. Dan soro pisanan lho ketika kita mencari proyekan terus-menerus, lumayan capek. Itu. Terus akhirnya ada sebuah event dari Telkom. Sebuah event dari Telkom itu mengadakan event yang di mana bukan lebih ke pitching. Oh, pitching karya. Pitching karya emang dari awal sudah percaya diri bahwa game yang kita buat itu unik dan benar-benar dibutuhkan oleh pasar.
Itu. Dan ketika nyoba pitching ternyata alhamdulillah langsung diterima dan di gimana ya, langsung diterima oleh si merekanya, si Telkomnya itu kayak itu terus ya gitu sih, Itu kapan? simple. 2020. 2020 kemarin. Iya. Berarti proses sadurunge pitching, iku butuh pirang gawemu lho. Produknya itu mas, sing apa yang mau judulnya? Bikin produknya ya. Iku sing produk apa? Crazy iki. Crazy. Crazy Delivery Rumble. Crazy Delivery Delivery. Rumble. Oke. Dulunya nama gamesnya itu bukan Crazy Delivery Rumble, ojek gendeng. Cuma dikarenakan apa? Dari mentor atau dari pihak Telkomnya sendiri nggak cocok sama judulnya dan judulnya kurang global. Kurang kurang menjual mungkin. Itu akhirnya diganti judul dan temanya sendiri diganti universal, nggak cuma ojek tradisional melainkan transportasi pengantaran atau transportasi delivery kayak gitu, yang dimana mencakup seluruh dunia transportasi yang ada di seluruh dunia kayak gitu. Oh, iki aku ketemu iki. Kemarin tak waca ulasane. Ana ulasane piro iki? 108 ulasan, menarik. Oke, ngene deh. Berarti sebagai sebuah industri kreatif cukup menjanjikan ya di dunia game ini saat ini ya. Cukup menjanjikan. Terus kira-kira mungkin arek-arek nok Malang iki studio koyo ngonmu iki akeh apa enggak sih? Sekarang sing terdata iku ada Satriver, Tiflor, Algorox, Simpleton, Clay, Magisoft 6 mungkin. Itu yang tergabung di DGM gitu ya? DDM ya? Game Developer Malang. Developer Malang. Itu di kota-kota lain apa? Misalnya bandingno mbek kota lain deh. Gak usah Jakarta, mesti kota lain second city misalnya. Iku Malang ya, termasuk ya apa menurutmu? Lumayan banyak sih pelaku. Kalau dibandingin sama kota lain, cuma bedanya sendiri kalau di kota lain mereka mau speak out, kayak mau nunjukin bahwa diri mereka itu ada. Tapi kalau yang di Malang sendiri itu ya sering tapi masih tertutup. Hanya cukup untuk di ruang lingkup Malangnya aja kayak itu. Nek teko Jobo misalnya. Wis ana sing moncer apa durung? Oh nek game Malang ya arek apa nggonmu dhewe misale. Satriver yo nek ngomong Malang yo arek Satriver apa ana omongan ngono apa sik durung muncul? Masih belum ada. Masih belum. Berarti cukup ya. Butuh kerja keras apa enggak untuk bisa. Tapi secara idealis kan penting ade. Iya. Muncul sebagai orang Malang yang ya nek ngomong game yo Satriver. misalnya apa Malang misalnya lah. Gak Satriver tapi Malang ono wonge salah sijine misalnya awakmu. Belum kepikiran sampai situ sih Mas. Aku lebih seneng membawa nama kampung sih ketimbang nama kota Malang. Iya maksudnya itu kan nama kamu hidup dan iya nek aku kan bosone di mana bumi dipijak di situ langit dijunjungkan gitu. Yeah. Maksudnya kon gede nang Satriver, kamu berkecimpung di situ, wis menganggap bahwa duniamu itu kan ya apa-apa kudu dikenal, maksudnya kan pengen besar. Iya, kan? Iya. Sudah banyak yang dilakukan sih Mas. Cuma kalau Satriver itu suka merendah gitu loh. Karena targetnya sendiri untuk meroket. Merendah untuk meroket. Setuju. Merendah untuk meroket. Tapi ya apa-apa kan ya sing di kene gak ngomong gak apa-apa, tapi kan karyane ono kan. Nah, maksud sebagai sebuah studio animasi game kan Satriver sudah cukup bisa menjawab, Pak. Ya, dengan IP-nya. Ono pirang IP sing digarap saiki? 4 Loh, 4 iku gak didik, Bro. Nek papat iku perang itu Iya, misale siji ki mau. Loro apa? One X Zero.
iku apa iku modelnya apa? Malam Satu Suro dengan gaya rainbow-nya kayak gitu. Oh, iki menarik loh. Game-game iki kearifan lokal ya. Iya. Lokal jenis aku seneng ya. Kok mari ini tak takoni kon. Kearifan lokal dengan kritik sosial iku mau kudu dipertanggungjawabkan nang kene. Soal iki akan menjawab keresahan orang tua yang gurung duwe apa iki mau. Visi lah. Terus ketiga, Laskan. Laskan tentang apa? Lebih ke preman sebuah kampung gitu, yang dimana melawan pemerintahan kayak gitu. Preman yang Preman Lembongan lah. iya. Iya, yang dimana daerahnya sendiri, daerah kekuasaannya itu mau direbut sama pemerintah. Kayak itu kan banyak kan kayak di berita-berita itu yang Nek aku ngarani gak mungkin duduk preman iki. Apa ya? Wong ormas. duduk wong blebes apa ya? Apa model kayak sapa Jarwo ngono kuwi. Oh, beda Mas. Beda. Artinya kalau di kampung-kampung itu kan pasti ada hidup satu ikon mbuh. Ya antene nek secara umum dhek luwih gampang disebut preman. Ya. Tapi dhek iki iso dadi sembarang kalir tapi mesti gak pati tuntas. Mesti ngono apa mesti wah aku iso gampang wis wis mbah maklar everything mbah apa iso tapi mesti gak pernah jejeg, gak pernah apa ya. Gak beres lah. Tapi berperan apa beda. Iki Itu lebih pada apa? benar-benar rebutan daerah kekuasaan kayak gitu. Seperti apa? Mafia-mafia pada umumnya kayak gitu sih Mas. Tuh. Terus Sing keempat ya. sing keempat itu ada Armstrong Itu tentang hampir sama seperti Lasgan, cuma bedanya yang Armstrong ini kita itu preman yang dimana lebih ke geng. Kan tadi kan lebih ke kampung ya, lebih membela daerah kuasaannya daerah. Kalau yang ini tuh lebih geng-geng yang dimana model-model kayak film The Warriors, yang dimana setiap geng itu mempunyai sebuah sisi ikonik. Kan sampean pernah Geng melihat motor apa hampir sama. Cuma bukan geng motor kan tahun 80-an. Ini kan settingnya eh, lama ya. settingnya 80-an. Tuh, terinspirasinya sendiri dari film-film Barry Prima sih. Barry Prima. Korak berarti korak lawas ya. Waduh, kok ora ngerti aku. Korak iki yo preman sing apa ya? Biyen iki terkenal nama Korak iki. Pernah denger tapi kayaknya enggak Terlalu gitu. Iya. Iya. Sawan krungu Mas Korak. Aku krungu sih. Korak iki yo preman tapi sing Ora iki. blok-blokan. Ya. Jadi geng-gengan ngono nanti grutu-grutu. Iya, hampir seperti itu. Tuh. Itu cuma yang ini tuh lebih ke gimana ya? Perang geng-geng kecil sih. Itu berantem gamenya lebih ke berantem gitu. Berarti gamenya itu genrenya ke kayak perang Action maksudnya. ya, beat 'em up kayak gitu. Iki aku buka rek game Dede. Sik loading kan. Kok loading, Dek? Kudu sinyal internet kusengan. ya, harus ada internetnya. Iki boy sih iso di-download rek nang rek. Nang aplikasi Crazy. apa mau deh? Delivery Rumble. Iku. Sik tak beke sik. Kok tak delok di nama. Sekarang yang masih dalam pengerjaan Pengerjaan ya itu tadi One X Hero, terus habis itu Lasgan sama Armstrong. sing wis kate mari sing ndi, Dek? Yang hampir mau selesai itu One X Hero. One Sure. One X Hero iku mau sing ya, sing Malam Satu Suro. Malam Satu Suro. Iku game iku apa semacam biyen Malam Satu Suro iku nek dimaino karo sapa Mas? Susana. Susana. Iku apa ancene meden-medeni apa
Oh, enggak. Modele koyo Horor gitu. horor. Tidak, enggak horor. Jadi genrenya sendiri nanti lebih ke action. Action juga. Oh, action. Soalnya pinginnya sendiri kayak bawa sesuatu yang bersifat lokal, terus habis itu ditranslatein menjadi sesuatu yang global, bisa diterima lah oleh apa, orang-orang yang pada umumnya mereka suka main game tapi nggak kenal sama Indonesia kayak gitu. Itu. Terus kalau masalah referensinya sendiri memang itu terinspirasi dari Malam Satu Suro, filmnya Susana. Cuma yang bikin greget kan filmnya Malam Satu Suro kan terlalu fantasi ya Mas ya. Terlalu kayal. Iya, terlalu kayal, yang dimana main-mainan dukun dan lain, terus ada keris melayang, itu ada sesuatu yang sangat bullshit. Tuh. Dan tidak bisa diterima di zaman ini kayak gitu. Ya akhirnya kami ganti dan kami mix sama film Rambo. Jadi nanti itu si kuntilanaknya sendiri membalaskan dendamnya itu dengan style Rambo yang dimana pakai AK-47, senjata-senjata ya kayak. Jadi mungkin style apa ya fisiknya itu diadaptasi dari Malam Satu Suro, tapi mungkin perlakuan gamenya bisa lebih ke actionnya Ya, Rambo. shooter ke tembak-tembakan kayak gitu. Iya apa Mas? Menarik ya. Iya, menarik Mas. Ono sih tak takon, Nah, sama sing takon iki sih. sing kritik sosial iki malah. Lah, Penasaran aku iki. Ngene deh. Iya. Misimu apa? Aku gak yakin nih awakmu iki terlalu idealis. Tapi aku juga perlu kamu yakinkan bahwa dengan statementmu itu kamu cukup punya visi yang idealis. Iya. Terbukti dengan konten atau tokoh yang kamu hadirkan dalam game itu juga sangat lokal banget. Dan aku setuju apa yang kamu sampaikan bahwa yang lokal itu yang global, yang lokal itu yang internasional. Kita mau menghadirkan apa dari diri kita kalau bukan sesuatu yang unik yang muncul dari kekhasan lingkungan kita. Dan itu aku sangat setuju apa yang sudah ente sampaikan. Tapi aku pengen roh, memang kamu punya visi tertentu dalam membangun game ini, game-game yang sudah kamu. Visinya dari dulu itu pengen bawa kayak lebih ke plesetan sih. Plesetan gitu, cuma bisa efeknya bisa lumayan gimana ya, lumayan gede lah. Itu visinya. Dan gimana ya, supaya orang-orang juga bisa lebih melek sih kalau ternyata game-game lokalnya sendiri itu bisa diterima oleh masyarakat global kayak gitu. Itu sih. Kalau visinya simpel sih Mas kayak gitu. Tapi ya apa caramu menaruh misalnya sing ditakok Mas Ya. Andri mah. Kritik sosialmu sosialnya. dalam game itu bagaimana? Cara Pengaplikasian. Setting tempat, terus habis itu dari penulisan cerita gamesnya itu kita biasanya mensisipi sesuatu yang lagi hype kayak gitu. Contohnya kalau di search game kami yang Last Gun itu banyak aset-aset yang dimana lebih nyindir ke pemerintahan yang dulu itu lebih rame pas Pilpres. Itu pas Pilpres kan zamannya si Kodok sama kelelawar lagi berantem kan. Itu jadi kami cicak buaya. Oh ya. Negara ndi iku? Ya wis aku paham Mas Teh. Oke. Lagi berantem iku. Itu terus akhirnya kami masukkan ke dalam gamesnya juga kayak itu. Jadi sindirannya melalui kadang aset-aset dari gamesnya sendiri yang di dalam games. Jadi secara nggak sengaja orang itu melihat scene-nya atau melihat settingan environment-nya itu mereka udah paham kayak gitu. Oh ini ternyata sindiran gini kayak gitu. Mungkin untuk saat ini yang paham dengan sindiran itu orang-orang Indonesianya sendiri sih. Cuma untuk masalah kita bisa mentranslatekannya ke global itu masih kesusahan. Tuh. Aku gak pati, ya jujur aku gak pati paham game. Tapi sing pernah tak delok sing misalnya ke nang ML iku. Mobile Legend. Ono
toko sing memang ikon Gatot Kaca. Gathotkaca, Nyi Roro Kidul, dan itu memang kan eksentrik banget, sangat apa ya? Aku yakin balik bahwa kelihatan banget. itu sangat menyedot perhatian. Itu emang teknik marketingnya sih mas. Emang kalau pendekatan ya apalagi kan Mobile Legends kan dulu banyak banget masalahnya ya. Entah itu masalah tentang IP karakter, terus habis itu perizinan dan lain kan banyak masalah dulu di Indonesia. Akhirnya biasanya pakai cara entah membawa karakter dari negaranya itu atau biasanya ya itu sih lebih mensisipi konten-konten sih, konten-konten lokal yang mereka tuju kayak target marketnya lah kayak gitu. Menarik peminatnya gitu. Siap. Ini ada pertanyaan menarik deh. Pencapaian apa yang sudah diraih oleh teman-teman yang dianggap itu sangat memuaskan ya? Terus sudah ada pencapaian yang dari awal lahir dari Pencapaiannya sendiri mungkin lebih ke jumlah aset yang banyak sekarang. Masalah hardware yang udah meningkat, terus habis itu kestabilan masalah duit itu yang paling realis. ya iku penting. Ora usah paham jawab liane. Iya. Artinya kan yo bagaimanapun juga pertanyaanku iki cara kasarane ngono, awakmu wis yakin bahwa hidup dengan jalur game ini bisa maju berkembang dan hidup yang oke lah. Ya, apalagi kan sekarang teknologi maju-maju mas. Tuh dan cara cepat untuk mendekati orang itu sekarang itu bisa melalui media games kayak gitu kan banyak kan sekarang pengguna smartphone semakin banyak kan itu dan games itu adalah side dish kalau mungkin kalau kita makan itu mereka umumnya side dish-nya lah kayak gitu tuh jadi ya memang juga diperlukan untuk sehari-hari tuh kan karena kalau orang zaman sekarang kan kalau stres kan nggak mungkin kan kayak kalau zaman dulu kan mungkin lebih topo ya topo terus habis cari ilmu iya topo no ndero gua cari token De apa jenenge sapa ae sih sing menggunakan jasa teman-teman Set Driver ini kebanyakan perusahaan studio game juga sih yang udah besar ya yang Efeknya udah besar itu juga menghidupi yang kecil pesen apa aset ya. Ke teman-teman karena jumlah SDM-nya kurang mas jadi jumlah SDM kurang dan mungkin ada beberapa oknum yang memanfaatkan kekurangan SDM itu dimahal-mahalin untuk biaya itunya itu cuma kita ngakalin sih untuk masalah SDM itu kita juga biasanya ngadain internal pelatihan kayak gitu rata-rata juga teman-teman Satriver itu yang selain lulusan perguruan negeri ya itu juga ada teman-teman yang udah lulusan SMK terus habis itu teman kuli bangunan juga ada kayak itu loh segena kon bagian opo deh artis 3D artis dia juga bisa membuat aset 3D tuh akhirnya dia pinter gambar bisa enggak terus buka komputer aja kayak wong tuwek ngetik mas lah terus kon kok cek nekate ngomong iya gimana ya karena dulu kan Satriver kan duitnya masih belum banyak dan cara mengakali ketimbang hiring orang terus mereka nggak sesuai sama yang kita pengenin dan gimana ya, habis-habisin duit lah itu mending hiring teman dekat aja kayak gitu dan yang gimana ya kalau nge-hiring teman dekat itu paling enak itu loyalitasnya udah ada wis terus karepe lah Mas ya itu sih yang paling
masalah Terus, SDM. Ini kalau berbicara pengembangan Mas ya, ke depan, maksudnya bisnis atau industri game ini apa angan-anganmu apa ke depannya ini Untuk kayak apa Satrivernya sih? sendiri Mas ya. Angan-angan untuk ke depan sih mungkin bisa itu sih. Kalau masalah kita udah masuk ke internasional, aslinya udah masuk kan publish ke Play Store sendiri kan langsung gimana ya? Mereka langsung menuju target market. Ya bisa dipilih negaranya bisa dipilih lah kayak gitu. Itu ya paling mungkin bisa berjajar sama studio-studio games yang udah besar sih, yang dulunya itu menjadi referensi untuk Satriver kayak gitu. Tuh. No, ini kan nih apa jenenge GDM itu kan Malang. Untuk skala nasional dan lebih luas lagi forumnya itu memang ono deh ya untuk bisa pitching, bisa Sharing-sharing pamer, gitu ya. bisa apa, bisa saling sharing. Itu ada sih yang mengakomodasi itu Asosiasi Game Indonesia. Cuma sebelum Asosiasi Game Indonesia itu dibentuk, ada forum dulu itu forum namanya Game Dev ID, Game Developer Indonesia. Lah, sekarang itu mereka udah bikin grup Discord. Di sana itu kita bisa kayak sharing-sharing ya perihal tadi, terus habis itu ngomongin masalah ide, ngomongin masalah gameplay gamesnya nanti seperti apa kayak gitu. Dan informasinya juga lumayan banyak sih. Siap. Memang di situ ya apa pengembangan forumnya yang aku nih di luar mungkin di luar itu aku ya bingung mesti arek-arek game ini apa ya caranya mempromosikan diri dan sebagainya ketika punya produk punya aku ki iso nggak game loh aku kan ya nggak Kalau promosi ini sih lebih nang itu sih Mas. Google Ads sih. Jadi semacam story kan ada mengajukan ikunya Mas ya. Karyanya Enggak, gitu. kalau mengajukan karya itu biasanya kita langsung menuju ke bisnis apa? Perusahaannya. Oh, perusahaan. Langsung menuju ke perusahaannya. Kan banyak venture-venture yang buka buat games kan. Kayak gitu. Cuma untuk kalau kita pengen nunjukin games kita itu ke publik ya kalau masalah apa? Itu ya pakai Google Ads, kalau nggak Ads-nya Facebook kayak gitu untuk mengenalkan gamenya, untuk mengenalkan studionya. Tuh. Malang itu kan Mas ya terkenal industri kreatifnya salah satunya diunggulkan kan game. Aplikasi game ya, game juga masuk. Kamu sudah merasa pada posisi itu apa? Iki aku takoke nang arek game. Ya, Bagaimana menangkap fenomena itu dan sajane memang sudah ideal atau belum atau ya apa yang kalau di gamesnya sendiri malah kelihatan mati sih Mas. nah iki apa iki? Soalnya ya dari dulu kan yang diunggulkan kan bukan gamesnya, Aplikasinya. Iya, itu sih. Gamesnya sendiri masih kayak anak tiri sih di sini, kayak gitu. Berarti harapanmu ya apa, De? Ya harapan sih, kalau harapan ke gimana ya, ke lebih ke orang umumnya sih Mas. Maksudnya? Ke orang umum yang dimana mereka bisa paham kalau si gamesnya tersebut itu ada yang ciptakan gitu loh. Kan karena kalau kita kan bikin games, bikin produk terus nggak ada target marketnya kan juga susah itu. Kalau dari harapan untuk bantuan-bantuan kayaknya Jo. Kon koyo wong sing soro aja lu. Bantuan. nang Baimbong boleh. Iya. Kita ini orang kreatif jangan minta bantuan. Tapi aku yakin bahwa Satriver ini sudah cukup bisa ini ya mengambil peran di dalam dunia game dan aplikasi. Cuman mungkin perlu ekosistem yang lebih terbuka lagi ya untuk membangun ya bagaimana supaya lebih berkembang. Tiba entek deh nanti. Kopi ini rota kontek. Santai. Oke. Ya. Closing statement apa sing kate mau sampeyan Ode? Sembarang wis terkait dengan awakmu, game dan Satriver dan Kota Malang dan pada umumnya. Apa sing Itu sih mungkin
orang tua bisa terbuka matanya lagi terhadap game kayak gitu. Dan film kan ada rating, games juga ada loh ratingnya. Mungkin untuk orang tua bisa memahami dulu gamesnya itu ratingnya untuk umur berapa kayak itu. Soalnya si orang tua ini biasanya kayak games-games dewasa itu udah dimainin anak-anak. Mereka itu nganggap games itu universal kayak buat untuk semua untuk semua umur. Padahal hasilnya enggak. Setuju. Jadi ini menarik bahwa game itu sebuah industri kreatif yang memang butuh satu, bahkan tidak satu, multidisiplin ya, untuk bisa membangun sebuah game yang proper, yang siap, yang menarik untuk dimainkan dan sebagainya. Tapi dalam sebuah pemandangan umum atau di masyarakat, kadang orang-orang tidak bisa melihat secara utuh, lengkap bagaimana game itu muncul dan dibangun dan terjadi. Seperti teman-teman Satriver ini, saya tertarik bahwa dalam membuat teman-teman sudah mengaitkan atau berusaha menghadirkan kearifan lokal dengan menaruh sebuah kritik-kritik sosial, bahwa ada satu nilai yang mungkin sangat positif seperti itu. Namun kecenderungan dalam hal di masyarakat itu kadang sudah bahasa Jawanya itu kadung menganggap bahwa game ini mesti gawe anakku rusak anakku. Nah, game itu ada ratingnya, ada pasarnya, ada umurnya, segmennya. Lah nek segmen dewasa dipakai untuk anak-anak ya nggak cocok, gak hanya game aja. Film pun juga nggak cocok, makanan pun juga nggak cocok, baju juga nggak cocok, semuanya nggak cocok. Nah, mungkin para orang tua juga bisa terbuka bahwa jangan langsung menjustis bahwa game itu sesuatu yang buruk. Bahkan perkembangannya game ini menjadi olahraga sport ya, e-sport yang justru di situ tingkat challenge-nya sangat luar biasa. Bagaimana berpikir keras, anak-anak bisa langsung membuat strategi dan belajarnya banyak sekali dia. Strategi, cara dan macam-macam bisa dipelajari di situ. Oke, karena waktunya habis, ojo ngoceh ya. Ya, terima kasih deh. Wah, luar biasa, sukses buat Satriver dan teman-teman yang berkembang di dunia game. Kita akhiri podcast kita kali ini, podcast yang luar biasa. Semoga bisa membuat teman-teman industri kreatif di Kota Malang semakin berkembang. Malang, good work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.